sedang berbuat pekerjaan sosial, transaksi dan juga bisnis. Secara epistemologi yaitu fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fikih muamalah secara luas dan fikih muamalah secara sempit. Ada buku fikih muamalah secara luas, yaitu aturan-aturan hukum Islam yang berhubungan antara hubungan manusia, baik bersifat individual ataupun kolektif, yang terdiri dari hukum kewargaan, hukum pidana, hukum acara, hukum perundangan, hukum internasional, dan juga hukum ekonomi dan bisnis. Kedua ada hukum fikih muamalah secara sempit, yaitu hubungan hukum yang terkait dengan asas perbedaan. Prinsip-prinsip dasar fikih muamalah yaitu ada 4. Yang pertama itu seluruh tindakan fikih muamalah berdasarkan ketuhanan ataupun tauhid, yaitu muamalah harus didasarkan pada moral yang luhur ataupun akhlakul karimah. 3 yaitu prinsip dasar fikih muamalah. Hukum fikih muamalah adalah hubungan. Yaitu yang keempat yaitu aturan hukum ataupun fikih. Adapun sebab terlarangnya transaksi dalam Islam, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai objek transaksi apa saja yang diharamkan. Melakukan transaksi yang berhubungan oleh objek yang diharamkan tersebut juga haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih harumah fil luhu harumah talabuhu, yang artinya setiap yang diharamkan atas objeknya diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya, yang berarti bahwa setiap objek haram yang dapatkan dengan cara baik atau halal tidak akan mengubah objek haram tersebut menjadi halal, sebab terlarangnya transaksi tercantum di surat An-Nisa ayat 29. Berikutnya ada haram zatnya. Dalam hukum Islam, transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang haram secara zatnya dilarang karena bertentangan dengan tujuan utama syariah, maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keharaman tersebut bersifat mutlak karena terkait dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap individu maupun masyarakat. Berikut contoh videonya. Bang. Tadi barang. Sebab terlarangnya transaksi yang kedua yaitu haram dari selain zatnya, yang mana dalam Islam transaksi yang dilarang selain karena zatnya disebabkan oleh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. 2 prinsip utama yang menjadi landasannya yaitu prinsip antara din minkum atau kesepakatan bersama, dan prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yang artinya tidak dizolimi dan juga tidak menzolimi. Nah, transaksi dalam Islam yang haram selain zatnya yaitu yang pertama karena melanggar prinsip antara din minkum. Contoh pelanggaran prinsip ini yaitu transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan, kemudian transaksi yang mengandung tadlis atau penipuan, kemudian transaksi yang mengandung ikrah atau paksaan, yang mana dilakukan di bawah tekanan atau ancaman. Kemudian bentuk kedua yaitu apabila melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun atau tidak menzolimi dan juga tidak dizolimi. Nah, bentuk kezaliman yang dilarang dalam prinsip ini yaitu transaksi yang mengandung riba, kemudian transaksi yang mengandung ikhtikar atau penimbunan barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar, kemudian transaksi yang mengandung spekulatif atau maisir seperti perjudian atau taruhan uang, dan juga transaksi yang bersifat riswah seperti suap menyuap. Terdapat seorang pembeli yang sedang menghubungi pihak penjual motor bekas untuk melakukan pembelian motor bekas secara COD. Pelaku bertemu dengan korban untuk pembelian motornya yang digadang-gadang olehnya, bahwa motor tersebut tidak memiliki kerusakan apapun pada mesin dan sebagainya. Kemudian korban melakukan pengecekan dan terus bertanya kepada penjual tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada motornya. Pelaku terus berbohong dengan mengatakan tidak memiliki kerusakan pada motor tersebut. Mesin juga baru ngisi tadi. Dicek aja.
Sehingga pembeli yakin dan langsung membeli motor tersebut dengan langsung membayar kepada penjual itu. Saat tengah di jalan, seketika motor yang baru dibeli tersebut mogok. Korban melakukan pengecekan dan mencoba menghubungi penjualnya. Tetapi nihil tanpa jawaban. Korban membawa motor tersebut ke bengkel. Dan benar bahwasannya motor tersebut terdapat kerusakan pada mesinnya. Korban merasa kesal dan merasa tertipu oleh penjual tersebut. Selanjutnya itu ada tidak sahnya akad. Dalam fikih, akad yang sah harus dipenuhi, sedangkan akad yang tidak sah itu tidak boleh dilaksanakan. Akad dalam transaksi dianggap sah ketika kedua belah pihak, pembeli maupun penjual, itu sepakat dan rela ataupun ridho. Oleh karena itu, transaksi yang tidak mengandung unsur ridho antara kedua belah pihak itu dianggap tidak sah. Transaksi yang dilarang adalah transaksi yang disebabkan oleh tidak sah akadnya. Jenis transaksi ini ada 3. Yang pertama itu tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Karena rukun merupakan unsur-unsur wajib yang harus ada di dalam transaksi. Rukun-rukun tersebut itu yang pertama itu adanya kedua belah pihak yang saling mengikat dalam satu akad, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua itu harus adanya yang diikatkan dalam akad seperti barang. Yang ketiga itu adanya pengucapan serah terima atau ijab dan kabul. Yang kedua itu terjadinya ta'aluk, yaitu transaksi di mana terjadinya dua akad yang saling mengikat, maka berlakunya satu akad bergantung dengan akad lainnya. Oke, sebagai contoh itu penjualan dengan cara inah, di mana seseorang menjual barang seharga tertentu dengan cara cicilan kepada orang lain dengan syarat orang lain tersebut menjual barang kembali dengan cara tunai atau secara tunai. Yang ketiga itu ada syafqatain fi asyafqah atau 2 in 1, adalah kondisi di mana suatu transaksi melibatkan dua akad sekaligus yang mengarah kepada ketidakpastian mengenai akad yang mana seharusnya berlaku. Keadaan ini terjadi apabila ketiga faktor berikut terpenuhi. Yang pertama itu objeknya sama, yang kedua pelakunya sama, dan yang ketiga itu ada jangka waktu yang sama. Hal ini sangat relevan karena konsep integrasi ekonomi secara Islami didasari kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana merupakan sumber pedoman utama.